Jelas kita dijadikan bukan untuk yang lain, kada dijadikan untuk mengumpulkan harta, kada dijadikan kita semua ini untuk berpuas-puas, kada mengumpulkan harta dan sebagainya kenikmatan, tapi jelas tujuan untuk beribadah kepada Allah. Nah, cuma kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah kecuali dengan melaksanakan asbab-asbab yang menjadikan kita bisa beribadah. Dan asbab utama kita beribadah ini adalah tahu ilmu, berilmu dahulu. Makanya Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih dalam kitab Minhajul Abidin itu, Sidin membahas taubat aja di belakang daripada ilmu. Ilmu dulu dibahas Sidin tentang aqabatul ilmu, tentang aqabah ilmu, tingkatan ilmu. Belum kisah ikhlas, belum bagaimana melawan hal-hal yang menghalangi kita dari ibadah. Itu belakangan. Tapi yang pertama kali dibahaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin adalah bagaimana kita mengetahui agama, bagaimana kita berilmu. Kenapa? Kada mungkin seseorang itu bisa beribadah kalau kada ada ilmunya. Tuhan di sini berapa umur? Lebih daripada 50 tahun. Biasanya kalau 50 tahun itu, ya kayak ibarat ke Banjar tuh lewat sudah Martapura. Parak Banjar baru sudah. Parak sampai sudah. Kadang-kadang tahu pada Tuhan. Kenapa Sidin Tuhan itu kada berpikir kayak apa memanfaatkan sisa yang sedikit neng ini. Asbabnya bisa Sidin karena memang kada berilmu, kada tahu. Kenapa Sidin kada hakun sembahyang? Kada tahu. Kada tahu bahwa sembahyang itu fardu mungkin. Atau kada tahu tata cara sembahyang. Nah, karena kada tahu, maka kada ada jalan untuk beribadah. Nang ibadah ini merupakan tujuan utama kita dijadikan Allah. Nah, ini makanya kita duduk di sini membicarakan ilmu. Nah, kenapa? Supaya tahu. Ketika tahu, lalu terbukalah pengetahuan, insya Allah mau beribadah. Nah, itu asbabnya. Lalu asbab yang kedua ada pang lagi. Apa asbab yang kedua kita beribadah nih itu selain berilmu, lalu ada keinginan, ada niat untuk mengamalkannya. Ada orang tahu, tapi sudah tahu, habis di pengajian selesai, kada mikir kayak apa mengamalkan ada. Kenapa? Karena rupanya Sidin mendengar neng ini bukan untuk mengamalkan. Kamana pengajian ke sana rami, tatawaan. Nah, ketika tujuannya rami, setelah mendengar rami, selesai, kada ada lagi niat mengamalkan. Nah, artinya apa? Orang bisa saja berilmu, tapi kada mengamalkan, kada beribadah belum. Kenapa? Belum ada keinginan, kada niat. Dan niat ini tumbuh, yang paling mendasari tumbuhnya niat-niat baik ini saat mengambil ilmu tersebut. Makanya banyak niat menuntut ilmu itu supaya melaksanakan kefarduan. Di antaranya supaya bisa mengamalkan. Ada juga supaya rami tatawaan, supaya kawa bepandir harap karena mengalalato, pokoknya tinggi bisa. Nah, itu asbab yang kedua. Jadi bisa orang tuh kenapa kada beribadah yang merupakan tujuan kita hidup? Karena kada tahu, kada berilmu. Kenapa sudah tahu masih aja? Nah, ini yang kedua. Apanya? Karena kada ada niat untuk mengamalkan ilmu. Nah, bisa lah lagi lah. Nah, ada pulang kadang-kadang tahu berilmu dah. Kemudian yang kedua, niat ada. Mantap benar sudah nenek. Tapi kita tak amal-amalkan, kada beribadah belum.
Setiap sore taklim, sembahyang berjamaah. Fadilah sembahyang berjamaah, fadilat baca Quran, fadilat zikir. Apalagi fadilat sedekah. Sebentar kamarian satu-satunya di Al-Mubarak. Al-Mubarak taklimnya rutin alhamdulillah. Tahu ada niat. Alhamdulillah. Nah, tapi begitu nangar ketika subuh nang timbul berzikirnya lagi la ilaha illallah. Oh, kelewatan subuh kada berjamaah. Bisa kayak itu. Padahal nangar Allahu Akbar, zuhur. Di mana sih, Din? Asik makan lagi. Tanggung makan. Lepaslah sembahyang berjamaah zuhur. Padahal sudah tahu dan ada niat. Kenapa? Nah. Kenapa ini? Jawabannya kita belum dibimbing. Nah, makanya kita perlu dibimbing itu. Anak kita minta bimbing. Kita belum terbimbing. Bagaimana kita bisa terbimbing? Yang pertama, sesuai dengan ayat Al-Qur'an, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Nah, makanya kita bila mendengar ada hal-hal baik, kita ada niat. Yang pertama kali sebelum kita melangkah mencoba maknanya itu, jangan kita pasang tafwid, berserah diri kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi, hamba tahu ini baik, hamba sudah kepingin melaksanakannya. Tapi kadang mungkin hamba bisa melaksanakannya kecuali dengan pertolonganmu. Pasang itu dulu, ketika itu hanya jalan aja lagi. Insya Allah kita dibantu oleh Allah. Meminta kepada orang yang membimbing ini. Karena kan kita belajar sifat 20. Bahwa tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi neng ini, apapun yang bergerak, apapun yang terjadi, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala kada menghendaki, kada terjadi. Hendak benar berbuat baik. Kalau engkau ya Allah kada membimbing, kada menolong, kada mungkin hamba bisa mengerjakannya. Tolong ya Allah, bimbing ya Allah. Ini saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran baik, bermula baca Quran. Kadang-kadang hendak hanya bermula buka Quran, put bakantut beudo kulir jabai Quran kulir, hafal bacaannya kada jadi baca Quran. Belum ditolong Allah. Nah, makanya untuk mendapatkan pertolongan salah satunya berhadap, mengadu, minta tolong kepada orang yang mengawalkan, membimbing ini. Makanya ini kenapa dalam sembahyang itu ada satu surah yang kada boleh ketinggalan dalam setiap rakaat, yaitu suratul Fatihah. Karena di dalamnya paling kurang ada 2 ayat yang isinya minta bimbing. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Tapi ujungnya wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Biar kayak apa kami hendak beribadah kalau engkau kada menolong ya Allah? Kada mungkin kawan. Satu. Yang kedua, yang ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Bimbing, hidayahi kami ya Allah. Beri kami hidayah jalan yang lurus. Kadang mungkin kami bisa lurus kalau karena tanpa hidayahnya. Ini isinya itu apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berserah diri dimudahkan. Jadi isinya luar biasa. Kemudian ada kalimat yang kita disuruh memperbanyak. Nah, selain dalam Al-Qur'an, ada dalam sembahyang kita disuruh membaca Al-Fatihah yang isinya minta bimbing. Ada lagi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalimat sakti ini isinya sangat indah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada daya dalam berbuat kebaikan. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan dalam menolak keburukan. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Minta tolong. Ya Allah, hendak nang ini mun kada sampeyan kawa mangawakan.
Berbuat di dalam amplop. Hana maelangi kawitan. Seekong hidup, seekong mati, ziarah hari Jumat. Nang seekong hana didatangi dengan bacakan Yasin dalam nang dikubur. Nang satunya karena habis itu hanya naik ke rumah. Ada bisi amplop dah 200.000 isi amplop. Kalau ada dibimbing belum tentu sampai 200.000 nih. Soalnya tengah jalan bah es krim, bah belinje. Kadang-kadang mikir-mikir lagi, kadang-kadang syaitan bebisik-bisik. Jer syaitan. Saunang nang bacari. Oranglah menikmati. Mun diberi kada musugi coba ditabung. Nyaman sebeda mentur hanyar pulang, PCX pulang. Akhirnya menang kadang-kadang nang datang ke kawitannya asal 200.000, 25.000 aja lagi. Masih mending ada 25.000 kadang-kadang amplopnya aja yang tinggal. Allah, belum dibimbing. Makanya minta. Nah, jadi kenapa mereka dibimbing? Orang-orang ada yang terbimbing. Mereka meminta kepada orang nang ampun bimbingan. Hanya satu yang bisa membimbing, Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kenapa orang kada beribadah? Pertama bisa karena kada tahu. Yang kedua karena ada di niat mengamalkan. Tapi bisa orang ini tahu. Tapi ada niat. Masih kada tegawi. Kenapa? Yang membimbing kada ada. Allah. Kada bapipinta lawan pemimpi apa ampunnya. Allah. Kenapaan makasidin kada hakon makanan nang nyaman nang into? Kada tahu pada gangan sup tangkar. Manyaman benar nih. Kenapa sih kada kepingin? Kada tahu. Bisa penyebabnya. Bisa tahu tapi kada kepingin. Kanyang parut kada makan juga sup tangkar. Bisa tahu pada itu nyaman. Dan hati hendak benar nih parut lapar. Tetapi kada bepadah, kada meminta lawan orang nang ampun sop. Coba bepadah. Ulun hendak juga. Ini kada berdiam aja. Orang sibuk. Tapi Allah kada pernah sibuk bang kayak itu. Akhirnya kada disurungi juga. Nah, kada bepadah lawan ampunnya gangan sop. Nah. Tapi bisa juga, nih nang keempat nih penyebabnya. Bisa tahu. Kepingin. Ada ingin meminta, belum diberi juga. Kenapa? Mereka ada yang disebut dengan dicintai. Nah, jadi tahu, kepingin, bepadah lawan ampunnya. Nah, ujungnya ada dicintai. Ya kalau sudah dicintai nangin tuh oleh ampun gangan sup tadi, ampun sup tangkar, sup kikil, sup apanya? Sup buntut tadi. Kada bepadang ada dikawai. Handakkah? Ya, ini di orang-orang nang dicintai. Jadi kadang-kadang mereka tuh kada meminta-minta, tapi mereka sudah terbimbing kawa, karena mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu di ujung di hadis qudsi dalam Hidayatus Salikin, dalam Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali mengungkapkan hadis qudsi, Allah berfirman, kalau sudah orang aku tuh mencintai hamba itu, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, akulah yang akan menjagakan pendengarannya. Wa basarahul ladzi yubsiru bihi, dan aku akan menjagakan penglihatannya. Kenapa mereka terjaga? Telinga terjaga daripada nang hal-hal nang maksiat, tapi senang mendengar nang diridai Allah. Mata terjaga daripada memandang nang maksiat, nang dosa, tapi memandang kepada hal-hal nang baik. Lidah terbimbing berkata nang baik-baik, terhindar daripada segala kemaksiatan. Tangan, kaki dan seluruhnya. Kenapa? Mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa? Supaya cinta. Nah ini di awal hadis ada. Mereka yang dicintai itu terbimbing, terjaga penglihatan, pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Ada awalnya. Apa? Ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimisli ma tarattu ilaihim. Tidaklah mendekatkan diri kepadaku oleh orang-orang yang mendekatkan diri dengan mengerjakan keparduan-keparduan mereka. Nah, ternyata kita bisa hendak termasuk golongan orang yang dicintai, yang sehingga terbimbing segala gawian-gawian kita untuk ibadah yang merupakan tujuan hidup kita. Apa? Masaklah, matanglah dalam segala hal yang dipardukan. Nah, disempurnakan dengan yang sunat-sunat.
Akhirnya bila sudah orang ini sudah begitu dekat dengan Allah karena menggawe keparduan dan kesunang sunat, maka mereka dekat dengan Allah, dicintai. Ketika dicintai, terbimbinglah kehidupan mereka. Nah, makanya kita nih belajar supaya ada yang mungkin kada tahu nang fardu ada. Itu sekilas info sebelum kita meneruskan pembacaan kita. Belum lagi mulai leh. Takkan hana bepandir nih. Terakhir kita membicarakan tentang macam-macam najis. Terakhir apa? Contohnya anjing dan babi. Nah, berikutnya bagaimana mensucikan najis-najis itu? Nah, jawabannya wa yathuru mutanajjisun bi'ainiyatin bighuslin muzilin li sifatiha min tu'min wa launin wa rihin. Nya najis itu ada dua. Ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah ini kelihatan barangnya. Ketahuan barangnya kelihatan dengan tiga. Bisa mencongkong barangnya. Najisnya dasar ada kelihatan dengan mata kita. Bisa dengan ada baunya. Bisa dengan ada warnanya. Nah, bisa dengan ada rasanya. Nah, itu ainiyah tuh. Kalau nang selainnya ada hukmiyah. Hukmiyah ini kedada lagi baunya hilang, warnanya kedada. Nah, itu namanya hukmiyah. Nah, bagaimana suci dua macam najis ini? Yathuru mutanajjisun bi'ainiyatin, sucilah sesuatu yang bernajis dengan najis ainiyah yang kelihatan, bi ghuslin muzilin li sifatiha, dengan basuhan yang menghilangkan bagi sifat-sifatnya. Min tu'min, rasanya, walaunin, warna, warihin, dan baunya. Nah, umpamanya kita menemukan tahi ayam. Ada mengenai lantai. Bagaimana lantai yang terkena tahi ayam ini? Kan mencongkong itu najis ainiyah. Caranya, sucilah najis ini, sucilah barang apa lantai ini dengan siraman nang hilang tiga macam ini. Bagaimana caranya? Bisa kalau kebetulan lantai ini miring atau lantai ini berlubang, bisa disiram nang siraman ini melarutkan najis itu ke arah gugur najis ini. Nah, hilang rasa, warna dan baunya, maka itu sudah suci. Bisa juga diambil berdahulu najis ini, ambil tisu, tangkap, ambil tisu, lalu disucikan, ada dibuang najisnya ini, sehingga nggak ada lagi bendanya. Nah, lalu disiram. Siraman ini menghilangkan tiga macam tadi juga. Maka sucilah tempat yang terkena najis itu. Nah, kalau biasanya rumah yang ada lantai semennya, itu kalau disiram langsung ada tahi ayamnya berjalan aja ke tempat yang lain. Nah, maka yang lebih baik itu caranya diambil dulu, hilang barangnya, baru disiram. Siraman ini kemudian menghilangkan tiga macam rasa, warna, dan bau tadi, maka sucilah. Tapi simburan yang pertama itu menghilangkan barangnya, kemudian siraman yang kedua itu menghilangkan rasa, warna, dan baunya tadi, suci. Tuh, hati-hati itu. Ya, ada nang kada tahu. Ada bakamih di lantai. Kasihan nai. Datang ada kakanak bakamih sudah ganal nang kaya usop ini. Bakamih jer. Datang nang kakak. Simburnya kami tadi. Maka bebanyak. Hanya disarbitnya, dikiranya sudah suci loh. Padahal itu sebenarnya najis bebanyak. Kenapaan? Najis dicampur banyu dan kada sedikit pun hilang barangnya.
Nah, bahaya itu. Ya, satu cara mensucikan najis yang ainiyah dengan siraman yang menghilangkan bagi sifat-sifatnya, rasa, warna dan bau. Nah, sekarang kita bisa membasuhnya neng itu yang kebetulan warnanya sulit dibuang. Di umpamanya ada darah di kain, darahnya berikit sudah, atau ada siapa napa yang ngalih dibuang. Kebetulan kak anak bihirnya bucur, kuning warna tahinya misalnya nih, warnanya sangat sulit. Dihilangkan sudah kada kawan lagi, sucikah? Maka kan syarat awal tadi menghilangkan 3 deh, rasa, warna dan bau. Nah, jawabannya wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawaluhu. Tidak memudarkan, artinya kada apa-apa. Baqa'u launin, tinggal warna, aw rihin atau bau, asura zawaluhu, yang sulit menanggalkannya. Kan ada tahi ayam. Ada tahi ayam nang pina biasa aja. Ada nang malilin. Nah, siapa nang tahi ayam malilin ada tak? Hirang-hirang. Berbau benar. Tahi mantong. Kalau tahi ayam tuh makannya dadak. Jangan nang biasa aja. Yang itu nang nyaman. Ya, ada tahi mantong. Makan apa kayaknya? Subhanallah. Karena tangan mengalihnya nah, dicium masih berbau, masih memudarkan. Kayak apa ini? Tidak memudarkan. Artinya ada lingot-lingot sedikit tuh kada apa-apa. Nah. Walau min mughallazin. Nah ini, sekalipun warna atau rasa yang sulit dihilangkan tadi dari najis yang mughallazah, najis keras, anjing dan babi, tetap kada apa-apa. Sekali sidin lawas kada tacirit talawar. Orang tua tacirit beri kita. Mana kuning. Jin mamanya makan apanya tadi? Kada ada berwarna sedikit, kada apa-apa. Sapu diberesihi, sudah berusaha disabun segalanya, kada hilang. Balipak ada kuning-kuning, kada apa-apa. Kada memudarkan. Yang walaupun syarat utama dalam penyucian barang yang terkena najis tadi kan harus rasa, warna dan bau nang harus dihilangkan. Nah, tetapi kalau sulit kada memudarkan. Insya Allah tatamong itu bisa napanya kata jepain apa kalau bau aja. Fa in baqiya ma'an lam yathur. Nah, cuma ini harus salah satu. Tinggal warna saja baunya hilang, atau warnanya hilang baunya tinggal. Nah, kalau tinggal keduanya bersama-sama, warnanya masih ada, baunya juga ada, ini lam yathur, kada suci. Harus salah satu aja. Habis. Nah, sekarang bagaimana kalau najisnya hukmiyah? Wa mutanajjisun bihukmiyatin kabaulin jaffa lam yudrak sifatun bijaril ma'i alaihi marratan. Dan suci sesuatu yang terkena najis dengan najis hukmiyah. Hukmiyah ini kan kada ada lagi barangnya. Kabaulin jaffa lam yudrak sifatun, seperti kencing yang sudah kering, yang tidak didapatkan baginya akan sifat 3 tadi. Rasanya kada ada lagi, warnanya kada ada lagi, apalagi baunya kada ada lagi. Nah, pernah kita dapat kasus di istilahnya kami di sini diangkat karpetnya gonal benar 4 meter kali 10, salang mangkat. Kemudian disimbur sisi tujuan basah ini bebanyak najis. Terpaksa dikelilingi lawan apa ngarnya, dikeringkan lawan tisu, kemudian
ditutup dulu lawan kasibut, ditulisi jangan diangkatkan itu sampai kering dulu. Kering, warna di baunya kada ada lagi, rasanya kada ada lagi, baunya kada ada lagi, hanyar di. Nah, kayak apa sucinya nang ini? Nah, ada bijaryi ma'i alaihi maratan. Dengan melalukan air atasnya sekali sudah suci. Nah, ini bisa disiasati ketika ada karpet yang sulit diangkat gana. Maka anak kami buat saya itu paksa ada suci, tapi dijaga jangan sampai dijajak. Ditutupi. Sampai 2-3 hari kering, rasanya kada ada lagi, baunya kada ada lagi. Kemudian lagi warna, rasa, baunya. Sekali siram, maka sudah suci. Nah. Jelas ya? Habis. Wa in kana habban aw lahman tubikha binajsin aw saban subikha binajsin fayathuru batinuha bisabbil ma'i ala zahiriha. Dan apabila ada sesuatu yang terkena najis itu habban, biji-bijian, biji tiwadak. Nah, aw lahman atau daging tubikha binajsin yang dimasak, yang dijerang, yang direbus dengan najis. Rupanya kada sadar. Jarang lo daging. Tu biji tiwadak tu jarang lo. Jarang ay langang. Rupanya waktu mengambil banyu tadi kada tahu pada di dalam gumbang nang diambil tadi tahi cacak 3,5 biji adanya. Kan najis nih. Terendam. Dijarang, maka kira-kira banyu dijarang rasap lo kok ke dalam daging. Rasap ke dalam biji tadi. Fayat huru batinuha bisabbil ma'i ala zahiriha. Maka suci bagian dalamnya dengan menuangkan air atas bagian zahirnya. Sekali dilihati tujur nang bini apa? Caka kade tahi cacal lagi, tahi abehnya di situ. Umpah maka bira di situ. Nah. Mangene. Maka sayangnya nah, ini bisa orang ngohop mie. Nah, bisa juga ngohop mie lah. Mie. Rupanya ketika membuat mie jarang mie kan. Buat mie ke dalam panci, ces. Rupanya samut banyak. Najis kalau jadinya. Najis jadinya. Nah, dihirup langsung udah boleh nenek. Dibuang mau sayangnya mie. Kayak apa caranya? Buang dulu. Kemudian mie yang direbus dengan air yang bercampur dengan samut tadi dah. Siramkan bagian dalamnya, kan perlu dikucak. Pun dikucak mie hancur. Sudah rata, boleh dimakan. Nah. Soalnya kejadian gini lah. Soalnya kira-kira kau tujuh mie